Oke, Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Teresia Yolanda Sagala, NIM 122-16099. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Stabilisasi Inflow Performance pada kondisi transient dengan metode dimensionless. Berikut 5 hal pokok yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama pendahuluan, kedua teori dasar, ketiga metodologi, 4 hasil dan pembahasan, 5 kesimpulan. Studi ini dilatar belakangi oleh penerapan hukum Darcy di lapangan, tidak sesuai dengan syarat yang berlaku. Hukum Darcy yang diturunkan membentuk persamaan IPR oleh Vogel pada tahun 1968 mempunyai syarat diaplikasikan pada aliran radial fluida incompressible pada kondisi steady state. Sementara kondisi aktual sekarang ini, data transient sering digunakan untuk menghitung IPR karena kesalahan dalam perencanaan uji sumur, sehingga pada pengujian tersebut, uji tekanan belum mencapai batas reservoir atau dalam kondisi stabil. Maka penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mengevaluasi perbedaan perhitungan IPR menggunakan data pseudo steady state dan data transient. Yang kedua, menentukan metode yang dapat digunakan untuk menghitung IPR menggunakan data transient sehingga mendekati hasil perhitungan IPR pada kondisi stabilized. Berikut beberapa teori dasar yang mendukung dan membantu dalam mencapai tujuan penelitian ini. Yang pertama, Inflow Performance Relationship atau IPR, yaitu kurva yang menggambarkan kemampuan sumur untuk berproduksi melalui hubungan antara laju produksi dengan tekanan alir dasar sumur. Berikut persamaan IPR yang digunakan pada kondisi fluida dua fasa. Kemudian pola aliran. Ada 3, yaitu yang pertama, transient. Aliran di mana uji tekanan belum mencapai batas reservoir. Yang kedua, pseudo steady state. Aliran di mana uji tekanan sudah mencapai batas reservoir dan tekanan menurun dengan laju konstan. Yang ketiga, steady state. Aliran di mana uji tekanan sudah mencapai batas reservoir dan tekanan pada setiap titik di reservoir bernilai konstan. Dasar teori yang ketiga yaitu waktu stabil. Untuk menentukan waktu stabil ada 2 cara, yaitu yang pertama menggunakan konsep radius investigation. Contohnya pada persamaan John Lee pada tahun 1982. Yang kedua, mengamati perubahan gradien kurva tekanan terhadap waktu, seperti pada gambar di sebelah kanan. Gradien lurus menunjukkan kondisi pseudo steady state, sehingga titik awal perubahan gradien ini dicatat sebagai waktu stabil. Metodologi yang saya gunakan pada studi ini dimulai dari studi literatur, pengumpulan data, pemodelan reservoir, simulasi pengujian sumur, penentuan waktu stabil, validasi waktu stabil, penentuan waktu stabil pada kondisi transient, perhitungan IPR, analisis hasil, dan ditutup dengan kesimpulan. Berikut penjelasan lebih rinci terkait metodologi studi. Yang pertama, pemodelan reservoir. Di sini saya menggunakan model reservoir dari paper Vogel tahun 1968 dengan beberapa data input yang disesuaikan. Nilai porositas dan permeabilitas ditentukan menggunakan korelasi batu pasir Fontainebleau dari paper Al-Saidi tahun 2017. Data reservoir ini diolah menggunakan software CMG Builder dengan model berbentuk radial dan grid berukuran 50x8x5. Permeabilitas dan porositas homogen di setiap titik di reservoir.
Sumur berada di tengah-tengah reservoir dan diperforasi di setiap lapisannya. Kemudian sumur diuji selama 6 bulan dengan susunan pengujian sebagai berikut. Yang akan dianalisis adalah uji pressure drawdown yang dilakukan selama 3 bulan dengan laju sebesar 1.130 stock tank barrel per day. Berikut profil tekanan hasil dari pengujian sumur. Uji sumur dilakukan pada 4 kasus dengan nilai permeabilitas dan porositas yang bervariasi. Kasus pertama, porositasnya 0,1, permeabilitas 79 milidarsi. Kasus kedua, porositas 0,15, permeabilitas 513 milidarsi. Kasus 3, porositas 0,2, permeabilitas 1926 milidarsi. Dan yang terakhir, kasus 4, porositas 0,25, permeabilitas 5.377 milidarsi. Berikut grafik tekanan dan laju produksi terhadap waktu dari keempat kasus yang diuji. Dari grafik ini diperoleh nilai waktu stabil yang ditandai dengan titik hijau pada masing-masing grafik. Nilai waktu stabil hasil pengamatan ini divalidasi menggunakan korelasi John Lee. Berikut tabel dari waktu stabil dan tekanan saat waktu stabil tersebut dari keempat kasus. Keempat, mengubah data uji ke dalam bentuk dimensionless. Setiap data uji dibagi dengan nilai TPSS atau waktu stabilnya. Seperti pada contoh kasus 1, waktu stabilnya bernilai 66 jam. Waktu ini dianggap sebagai waktu maksimum, sehingga diperoleh nilai dimensionless-nya seperti pada tabel berikut. Data dimensionless ini kemudian diplot dalam sebuah grafik dimensionless dengan delta P berada di sumbu Y dan dimensionless TPSS berada di sumbu X. Hasil perhitungan dimensionless TPSS ini dari keempat kasus yang diplot dalam satu graf. Dari keempat kasus diplot dalam sebuah grafik, terlihat kurva dari keempat grafik ini mempunyai bentuk dan tren yang sama. Sehingga kurva dimensionless gabungan ini dapat digeneralisasi untuk berbagai nilai permeabilitas dan porositas. Untuk mempermudah pengaplikasiannya, kurva gabungan ini diregresi sehingga diperoleh persamaan yang menggambarkan hubungan tekanan stabil dengan waktu stabil. Persamaan hasil regresi ini mempunyai error sebesar 2,49%. Hal ini disebabkan oleh garis regresi yang warna merah cenderung lebih mengikuti tren kasus 1. Sehingga jika time step di kasus 2, 3, dan 4 diperkecil, kemudian data ujinya semakin banyak, besar kemungkinan garis regresi bergeser ke atas, mendekati data uji kasus 2, 3, dan 4. Berikut hasil perhitungan IPR. Yang pertama, perhitungan IPR menggunakan data pseudo steady state. Dari data uji pressure drawdown kasus 1, diperoleh nilai waktu stabil sebesar 66 jam pada tekanan 1334 PSI. Kemudian, IPR dihitung menggunakan persamaan berikut pada waktu dan tekanan stabil, dan pada laju alir 1130 stock tank barrel per day. Dari kurva IPR yang diperoleh ini, diperoleh nilai AOF sekitar 2000 STB per day. Yang kedua, perhitungan IPR menggunakan data transien. Data uji yang digunakan sama seperti pada perhitungan sebelumnya, yaitu pada perhitungan kasus 1, tetapi data dipotong sampai pada waktu uji 4 jam untuk menggambarkan kondisi transien.
IPR dihitung menggunakan waktu selama 4 jam dan tekanan 1535 PSI dan diperoleh kurva IPR sebagai berikut. Dari kurva ini dapat dilihat nilai AOF berada di sekitar 2.500-an stok tank barrel per day. Ketiga, perhitungan IPR menggunakan data stabilize. Jika data uji yang diperoleh berada pada kondisi transien, maka perlu dicari nilai stabil menggunakan korelasi dimensionless yang sudah disusun sebelumnya. Pertama, waktu stabil dihitung menggunakan persamaan John Lee, dan tekanan stabil dihitung menggunakan persamaan regresi kurva dimensionless TPSS. Waktu dan tekanan stabil yang diperoleh sebesar 66 jam pada tekanan 1346 PSI. Kurva IPR yang dibentuk dari data stabil ini menunjukkan nilai AOF sebesar 2000-an stok tank barrel per day. Berikut perbandingan IPR yang dihitung menggunakan data pseudo steady state dengan data transient. Nilai AOF dari IPR pada kondisi pseudo steady state sebesar 2015 stok tank barrel per day, sementara pada kondisi transient sebesar 2.565 stok tank barrel per day. Pada rate laju yang sama, perbedaan tekanan sangat jauh. Contohnya pada laju alir 1.000 stok tank barrel per day. Dengan menggunakan data transient, tekanannya berada di sekitar 1.500 sampai 2.000 PSI, sementara dengan menggunakan data pseudo steady state, tekanan berada di bawah 1.500 PSI. Kedua metode ini mempunyai selisih AOF sebesar 550 stok tank barrel per day. Prediksi AOF yang berlebihan dapat mengakibatkan kesalahan dalam perhitungan laju alir optimum dan dapat mengakibatkan desain tubing yang jauh lebih besar dari yang seharusnya. Perbandingan IPR menggunakan data pseudo steady state, data transient, dan data stabilize. Dari kurva IPR, jelas terlihat bahwa IPR hasil perhitungan menggunakan data stabilize yang warna hijau berhasil mendekati IPR pada kondisi pseudo steady state warna orange dengan error sebesar 1,23%. Dari hasil dan pembahasan, ditarik dua kesimpulan, yaitu yang pertama, perbedaan nilai AOF dari hasil perhitungan IPR menggunakan data pseudo steady state dan data transient sebesar 550 stok tank barrel per day atau setara dengan 27,29%. Kedua, metode dimensionless memberikan hasil yang lebih baik dalam mendekati IPR pada kondisi steady state dengan indeks kesalahan sebesar 1,23%. Pada studi ini, nilai viskositas, kompresibilitas, jari-jari pengurasan hanya menggunakan satu nilai tetap saja untuk 4 kasus yang diuji, sehingga dibutuhkan kasus tambahan dengan nilai karakteristik yang bervariasi. Yang kedua, verifikasi data lapangan juga dibutuhkan sebagai bukti kelayakan persamaan stabilize yang diperoleh. Berikut daftar referensi yang mendukung proses penyelesaian studi ini. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Oke, Yol. Tadi di tengah-tengah kok suaranya membesar sendiri ya? Kamu ini kan volumenya ya? Kamu ini kan volumenya atau? Enggak, Mas. Enggak? Enggak. Apanya ya? Ya nanti coba saya ini ya, saya lihatnya lagi kalau bisa dibagi kemudian. Karena volume mikrofonmu tuh membesar gitu loh. Di tengah-tengah tadi tuh tahu-tahu volumenya membesar sih gitu. Jadi yang awalnya kecil terus Tengah ke belakang, Mas. Enggak ke gimana? Dari tengah ke akhir gitu. Ya, betul, dari tengah ke akhir gitu. Jadi nanti saya coba lihat lagi lah gitu ya. Bisa di ini enggak. Tapi nanti sebelum ini saya ini kan lah.
Oke, sudah lumayan lah, bagus lah gitu ya. Nanti tinggal kita lihat seperti apa nanti hasilnya. Oke? Ya. Oke, thank you, Yol.